Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Kali ini saya akan kembali membahas sebuah film dengan judul The Hurricane Heist. Adalah film drama aksi kriminal garapan Rob Cohen yang dirilis pada tahun 2018. Berdurasi sepanjang 103 menit dengan dibintangi oleh Toby Kebbell. Film ini menceritakan tentang aksi seorang anggota federal dengan dibantu ahli meteorologi dan tukang reparasi dalam menghadapi sekelompok perampok yang ingin mencuri uang sebanyak $600 juta di Departemen Keuangan. Usaha perampokan itu pun ikut terhalang oleh badai Tami kategori 5 yang melanda kota Gulfport. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, tak bosan-bosan saya mau kembali mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun, pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan setting tahun 1992 ketika kota Gulfport, Alabama sedang dilanda badai Andrew yang masuk ke dalam badai kategori 5. Niles bersama dua putranya, Brace dan William, berusaha untuk menyelamatkan diri dari badai besar tersebut. Di dalam mobil, Will terus menyalahkan kakaknya, Brace, karena mereka kini berada dalam ancaman serius akibat Brace yang tidak mau meninggalkan mainannya. Tiba-tiba, pohon di depan jalan yang mereka lalui tumbang. Niles banting setir mobilnya hingga terjebak ke dalam parit kecil untuk menghindari pohon tersebut. Ban mobil terselip, tak bisa bergerak. Niles memutuskan untuk mengevakuasi anak-anaknya lebih dulu ke dalam rumah yang sudah ditinggalkan penghuninya mengungsi. Setelah memastikan mereka akan aman di dalam rumah, Niles kembali keluar untuk menarik mobilnya keluar dari parit. Badai telah sampai di tempat mereka berada. Angin bertiup sangat kencang dan menerbangkan segala hal. Di keadaan yang mengerikan itu, Niles panik melihat rumah di mana anak-anaknya berada mulai terangkat akibat terjangan. Ia berusaha menyelamatkan mereka, tetapi naas, belum sempat ia menyelamatkan anak-anaknya. Justru Niles lah yang tewas karena tergilas menara air yang roboh dan tubuhnya terseret angin. Brace dan Will tidak dapat lagi menahan ketakutannya. Mereka berteriak meminta tolong saat rumah itu mulai miring dan beberapa benda menimpa tubuh kecil mereka. Hingga akhirnya rumah itu hancur berkeping-keping, namun mereka berhasil selamat dari kejadian tersebut. Will menatap langit dan memperhatikan awan membentuk tengkorak di sana. Badai telah berlalu. Will gemetar ketakutan sambil membiarkan Brace memeluk tubuhnya. 25 tahun kemudian, badai diprediksi akan menerjang Gulfport kembali. Departemen Cuaca Nasional di Silver Spring, Maryland, memprediksi jalur badai yang dinamai Tami ini akan mengarah ke Alabama dan Florida. Mereka belum dapat memastikan badai akan masuk ke dalam kategori berapa. Will, yang sekarang sudah menjadi ahli meteorologi sinoptik, ditugaskan untuk memantau situasi dan tanda-tanda cuaca. Di kampung halamannya setelah sekian lama ia tidak pulang ke Gulfport. Warga kota sudah dievakuasi oleh kepolisian untuk menghindari korban jiwa. Gulfport berubah menjadi kota tak berpenghuni untuk sementara waktu. Sementara itu, dua anggota federal dari Departemen Keuangan bernama Casey Corbin dan Connor Perkins sedang terjebak kemacetan ketika menuju Gulfport untuk membawa uang-uang lama sejumlah $600 juta untuk dihancurkan di gedung departemen. Merasa tidak sabar untuk menunggu kemacetan yang tidak kunjung terurai, Casey memilih untuk menerobos kebun tembakau dan memimpin dua truk lainnya agar mengikuti caranya. Di pusat kota Gulfport, dua orang sedang memanjat tiang pemancar untuk menerapkan alat peretas mereka. Mereka adalah perampok yang akan beraksi, Sander dan Jackie, serta seorang yang mengawasi dari dalam mobil van, yaitu Clement. Mereka berhasil menghubungkan peretas dengan pemancar ketika truk-truk pembawa uang yang menjadi target perampokan mereka melintas. Di dermaga, Will yang sedang menerbangkan drone-nya mulai cemas karena mengetahui bahwa badai yang akan datang jauh lebih kuat dari badai Andrew yang pernah menewaskan ayahnya dulu. Namun atasan Will justru meremehkan kekuatan badai tersebut dan meminta Will terus mengawasi. Will menolak. Ia meninggalkan dermaga lalu melajukan mobil anti badainya menuju tempat Brace. Kembali ke Departemen Keuangan di mana Casey sedang mengawasi bertumpuk-tumpuk uang yang menjadi tanggung jawabnya. Ia heran melihat uang yang seharusnya sudah dihancurkan masih berada di tempatnya. Tentara yang bertugas memberitahu Casey bahwa mesin pemotongnya rusak
semenjak Casey pergi dan mereka harus menunggu hingga mesin itu selesai diperbaiki. Casey memutuskan untuk memasukkan seluruh uang ke berangkas terlebih dahulu untuk menjaganya tetap aman. Ia menghubungi atasannya, Morris, untuk melaporkan kegiatannya hari itu serta meminta agar kode berangkas diganti agar hal-hal tidak diinginkan dapat dihindari. Morris langsung menyetujui permintaan pergantian kode berangkas tersebut. Saat Casey keluar dan berangkas tertutup, kode berangkas otomatis terganti dan hanya Casey yang mengetahuinya. Tanpa sepengetahuan Casey dan Moreno, dua programmer yang sedang memperbaiki sistem alat pemotong mereka adalah bagian dari komplotan perampok yang mengincar uang di departemen. Alih-alih memperbaiki sistem, mereka justru meretas seluruh sistem dan menggantinya. Generator tiba-tiba mati. Casey berinisiatif untuk memanggil tukang reparasi. Saat itu Casey sudah menunjukkan kecurigaan pada dua programmer yang sedang bekerja. Sebelum pergi ke tempat tukang reparasi, disembunyikannya tab yang menyimpan kode-kode berangkas dalam tumpukan potongan uang. Will sampai di bengkel reparasi Brice dan meminta kakaknya untuk mengungsi. Tetapi Brice menolak, butuh waktu untuk Will memujuknya sampai Brice mau. Mereka mulai berkemas dan menutupi jendela bengkel. Di saat yang bersamaan, Departemen Keuangan telah diserang oleh segerombolan perampok. Memang tak ada pertumpahan darah, namun seluruh tentara ditembakkan peluru bius hingga tidak sadarkan diri. Di tengah-tengah kepanikan Moreno dan para tentara, mereka akhirnya mengetahui bahwa Connor adalah dalang dari penyerangan. Ia ingin menguasai semua uang yang berada di dalam berangkas. Casey belum mengetahui penyerangan di departemen. Setelah menjemput Brice dari bengkel, ia langsung kembali dan tak berfirasat buruk. Connor kini sudah mengetahui bahwa kode berangkas telah diganti. Ia mulai memburu Casey sebagai satu-satunya orang yang mengetahui kode tersebut. Perempuan itu sudah sampai di depan departemen dan melihat kekacauan yang telah terjadi. Ia menyelinap masuk, namun tiba-tiba dua bidikan laser sudah mengarah ke dahi dan tubuhnya. Brice menyelamatkannya. Mereka awalnya berniat kabur menggunakan mobil, namun pagar pembatas tiba-tiba terangkat. Brice tertangkap sedangkan Casey berhasil menyelamatkan diri. Ketika terjadi baku tembak di pusat kota antara Casey dan Sander yang mengejarnya, Will yang melintas di jalan itu menyelamatkan Casey. Mengetahui kakaknya menjadi sandera membuat Will panik setengah mati. Ia coba menghubungi kantor presiden, namun sambungan satelit di belakangnya tertembak dan hancur sehingga tidak berfungsi. Akhirnya Casey pun menyusun rencana. Mereka ingin meminta bantuan polisi lokal yang masih berada di Guilford. Sayangnya itu keputusan yang salah. Ternyata Sheriff Jimmy Dixon merupakan bagian dari komplotan Connor. Mereka hampir saja tertangkap oleh Jimmy jika saja Casey dan Will tidak bertindak cepat untuk kabur. Setelah baku tembak di kantor polisi dengan Jamie, mereka kabur menuju dermaga. Sander dan Jimmy mengejar. Badai yang kian membesar cukup membuat Will cemas. Ia berpikir cepat untuk menghentikan Sander dan Jimmy. Pasak dari mobil anti badainya ditancapkan ke tanah dan membuat mobil yang dikendarai Sander menabrak dan terguling. Dua penjahat itu tidak sadarkan diri dan terluka parah. Casey mengambil senapan dan radio milik Jimmy untuk memantau situasi di departemen. Di gedung, suasana masih sangat tegang. Brice diam-diam mencoba untuk kabur dari ruang generator agar bisa membebaskan para tentara. Casey berusaha untuk menggagalkan perampokan dengan menghalangi peretas membuka kode berangkas. Ia ditemani oleh Will mulai mencari tiang pemancar yang menjadi saluran khusus bagi Connor dan komplotannya agar bisa menghancurkan agar rencana mereka terhalang. Dalam waktu beberapa menit, tiang pemancar itu berhasil ditemukan. Badai semakin kencang menerjang. Will mengambil resiko untuk mengaitkan tali derek mobilnya ke tiang agar bisa merubuhkannya. Ketika kait itu sudah terpasang, Connor dan gerombolannya datang. Terjadi baku tembak antara Casey dan mereka. Badai yang kuat lumayan membantu Casey dalam baku tembak tersebut. Ia menyingkirkan Jackie yang tewas terkena pelurunya. Tiang pemancar pun berhasil dirubuhkan. Usaha peretas yang hampir saja mendapatkan angka terakhir kode berangkas digagalkan. Connor dan Sander mengepung Casey dan Will yang tidak bisa meninggalkan lokasi begitu saja. Tali derek di mobil Will masih terkait dengan tiang. Casey diminta Will untuk melepaskannya sementara ia menghadapi Connor dan Sander. Ketiadaan senjata tidak menyurutkan langkah dan tekad Will. Ia memanfaatkan barang-barang di sekitar dengan bantuan angin sebagai senjatanya. Hingga kemudian salah satu besi yang diterbangkan Will menancap di dada Sander, menyebabkan lelaki itu tewas seketika. Connor dan Jimmy akhirnya mundur dari lokasi tersebut dan kembali ke departemen. Di basement, Brice yang sudah memperbaiki generator dan berhasil membuka pintu ke ruang tahanan berniat untuk membebaskan para tentara.
Sayangnya usaha Brice tersebut terlihat oleh CCTV dan membuat ia tersengat pagar listrik. Setelah kejadian itu, ia pun ditempatkan dalam tahanan yang sama dengan para tentara. Sementara Casey dan Will yang melarikan diri pergi ke Mall Guilford. Mereka menyusun rencana di sana untuk menjebak Connor dan yang lain. Badai semakin mengganas. Begitupun ketegangan antara Connor dan komplotannya karena rencana mereka yang berantakan. Jimmy yang tadinya bekerja sama dengan Connor mulai menunjukkan perlawanan. Tetapi naasnya perlawanan itu justru mengantarkan Jimmy menuju kematiannya. Ia tewas tertembak peluru dari pistol Connor. Anak buah Jimmy tidak begitu peduli dengan kematian atasan mereka. Uang membutakan hati mereka. 4 polisi yang tersisa justru memihak dan membantu Connor karena diiming-imingi bagian dari hasil rampokan. Setelah semua ketegangan tersebut, Casey menghubungi Connor. Mereka membuat kesepakatan. Casey ingin semua sandera dibebaskan dan ia akan membantu Connor untuk membuka berangkasnya. Setelah beberapa kali negosiasi dilakukan, mereka berdua akhirnya mencapai kesepakatan. Connor berniat menukar Brice dengan Casey sendiri. Ia menyuruh 4 polisi membawa kakak Will itu menuju mall yang disebutkan oleh Casey. Persiapan dilakukan oleh Will dan Casey. Mereka menyiapkan tali kekang dan memakai baju pengaman. Begitu 4 polisi masuk dengan membawa Brice ke dalam mall, Will menampakkan diri lebih dulu. Ia mengukur kekuatan badai di luar agar bisa mulai menjalankan rencana. Di saat yang tepat dan ketika jam tangannya menunjukkan tekanan milibar yang menurun, Casey diminta menembakkan suar ke langit-langit hingga atap kaca di mall tersebut pecah dan menyebabkan pembalikan tekanan. Semua benda dan orang-orang terseret keluar. Casey dan Will yang sudah mengantisipasi hal itu sudah mengaitkan diri mereka ke tali pengaman. Sementara Brice yang telah diberi aba-aba sebelumnya menggunakan kode oleh Will segera berlari dan mencari tempat aman untuk berlindung. Satu rencana mereka berhasil. Will membawa Casey pergi ke bengkel Brice untuk mengambil senjata dan membuat rencana baru. Casey ingin melawan Connor dengan menghadang mereka di jalan menggunakan bom mobil. Ia ingin menggunakan mobil Will untuk diledakkan. Awalnya Will menolak ide gila tersebut, namun akhirnya ia justru pasrah dengan permintaan Casey. Mereka menyiapkan bahan-bahan di toko pertanian. Saat mereka berada di sana, Connor, Clement, dan beberapa polisi mengepung. Will dan Casey hampir saja tertangkap jika tsunami tidak tiba-tiba menerjang daratan dan menghancurkan toko pertanian tersebut. Semua yang berada di dalam pun terseret arus laut. Will berhasil menyelamatkan diri dengan berpegangan pada mobilnya. Sementara Casey tertangkap dan dibawa oleh Connor ke departemen. Brice yang terbebas semenjak kejadian di mall datang menggunakan perahu untuk mengevakuasi adiknya. Casey terpaksa memberikan kode berangkas kepada Connor karena lelaki itu mengancam akan membunuh Moreno jika Casey tidak mau melakukannya. Akan tetapi begitu berangkas berhasil dibuka, Connor tidak menepati janji. Ia menembak Moreno hingga pria itu tewas. Uang $600 juta dibawa kabur oleh Connor menggunakan 3 truk. Casey tidak disingkirkan. Ia terus dibawa sebagai sandera. Will dan Brice berusaha menyelamatkannya dengan memanfaatkan mata badai yang berlangsung. Sebelum melakukan aksi mereka, Will meminta maaf pada Brice atas ucapannya saat mereka masih kecil karena menyalahkan kakaknya atas kematian ayah mereka. Keduanya saling mengungkapkan perasaan bersalah dan kesedihan, hingga kemudian sepakat untuk tidak membicarakan hal tersebut lagi jika berhasil menyelamatkan Casey. Mereka berhasil menyelinap ke salah satu truk yang berada di paling belakang dan mengambil alih kemudi dari Fierce. Badai mengejar di belakang mereka. Will pun melompat ke truk di depan dan mengambil alih kemudinya. Casey sedang mencoba menyingkirkan Clement yang ingin menghabisinya. Beruntung, keadaan memihak pada Casey sehingga Clement berhasil disingkirkan dari dalam truk. Will dan Brice kemudian menghimpit truk yang dikendari Connor agar lajunya melambat. Di belakang, badai hampir mengejar mereka. Will dan Brice mengambil kesempatan itu. Mereka menghalangi Connor sehingga badai itu mencapai trailer truknya dan membuat seluruh uang yang berada di truk Connor terbang. Trailer yang putus dari kepala truk dan terbang ke atas tiba-tiba turun dan menghantam truk Connor hingga meledak, menyebabkan Connor tewas seketika. Badai semakin mendekati mereka. Brice ditarik pindah ke truk kuil. Mereka pun berniat membawa Fritz dan Sasha. Namun terlambat. Truk tersebut ditarik badai lebih dulu dan terbang ke langit. Beberapa detik kemudian, badai selesai. Will, Casey, dan Brice berhasil selamat dan sampai di lokasi yang jauh lebih aman. Mereka memiliki uang $200 juta di dalam truk. Casey dengan nada bercanda mengajak keduanya ke Meksiko dengan uang tersebut. Namun dengan tegas Will menolak. Tawa pun mengakhiri ketegangan yang mereka hadapi dalam badai besar tersebut. Lalu film pun selesai.
Badai mengerikan dan perampokan terencana adalah dua hal buruk yang menegangkan. The Hurricane Heist mengemasnya menjadi cerita yang menarik dan cukup bisa dinikmati. Ada satu hal yang menjadi perhatian utama saya di film ini, yaitu karakter Brice dan Will, kakak beradik yang membantu seorang anggota federal dalam menghentikan perampokan uang negara. Hubungan mereka yang sebelumnya renggang dan menjadi asing satu sama lain semenjak kematian ayah mereka kembali hangat dan harmonis setelah melewati banyak hal yang mengancam nyawa mereka dan setelah komunikasi intens yang mengungkap isi hati mereka. Lalu kembali pada topik utama film ini, badai dan perompakan yang terjadi bersamaan. Hurricane Heist seolah memberi kritik pedas terhadap realita manusia dimanapun, siapapun bisa membutakan hatinya sendiri dan menjadi serakah ketika dihadapkan pada setumpuk uang. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir, dan juga terima kasih untuk kalian yang menanti-nanti konten dari Kamar Film. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.